Assalamualaikum teman-teman, kenalin nama aku Weni. Kali ini aku pengen cerita-cerita tentang pengalaman aku membaca buku dan nge-share beberapa rekomendasi buku yang bukunya ini tuh istilahnya kayak mengubah hidup aku gitulah, dan memberikan dampak yang positif buat aku pribadi ke depannya. Oke, supaya nggak berlama-lama lagi, mari kita lihat buku-bukunya. Jadi ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 buku yang mau aku rekomendasiin ke kalian semua. Dan setiap buku ini tuh banyak banget pengalamannya pas aku baca. Terus ada juga kesan, pokoknya tiap buku punya cerita masing-masing lah. Mulai dari buku yang pertama ini. Jadi ini bukunya judulnya The Jilbab Traveler karya Asma Nadia. Penulis ini tuh merupakan penulis yang aku suka tulisannya karena emang enak dibaca gitu loh, kayak ringan. Biasanya tuh tulisannya bahasanya ringan dan emang relate, apalagi dibaca buat perempuan-perempuan. Dia banyak nulis novel maupun cerita-cerita gitu tentang perempuan sih kebanyakan. Dan Asma Nadia ini juga banyak bukunya yang dijadiin film, kayak misalnya Assalamualaikum Beijing, terus The Jilbab Traveler ini juga ada filmnya BTW guys. Terus ada Rumah Tanpa Jendela, terus Emak Ingin Naik Haji kalau nggak salah, itu juga Asma Nadia yang penulisnya. Terus kenapa buku ini adalah buku pertama yang paling berkesan? Ini aku urutin berdasarkan waktu ya. Jadi dari yang lama sampai ke nanti yang paling baru. Nah, kenapa buku ini tuh berkesan banget buat aku? Karena ini buku pertama yang aku punya. Maksudnya buku pertama yang kayak gini loh guys, yang gimana ya, buku pertama yang kayak gini, kayak bukan buku pelajaran. Kalau misalnya buku pelajaran kan kita jelas udah punya ya, sejak TK pun kita punya buku, terus SD juga punya, SMP, SMA apalagi. Jadi ini tuh buku pertama yang aku beli emang bener-bener buat baca buku gitu loh. Nah, buku ini aku beli di salah satu toko buku yang ada di mall. Pas itu ceritanya aku jalan-jalan sama temanku SMP, namanya Sita sama Tata. Jadi mereka berdua itu orang yang emang berpengaruh buat aku di SMP sampai kedepannya. Aku suka baca buku karena mereka berdua juga suka baca buku. Mereka selain suka baca buku juga suka nulis. Jadi gimana ya, nggak cuma baca tapi nulis cerita gitu loh. Jadi aku ikut-ikutan tuh pas itu, kayak mereka nulis aku ikut nyediain satu buku tulis khusus buat nulis cerita-ceritaku. Ya walaupun ceritanya ya tau lah anak SMP ceritanya kayak gimana gitu. Jadi ini buku berkesan banget karena setelah aku baca buku ini aku jadi penasaran buku-buku lain, dan sampai sekarang aku baca banyak buku. Jadi di buku ini tuh ceritanya tentang muslimah yang berjilbab yang bisa keliling dunia loh. Meskipun kita berjilbab kita bisa keliling dunia. Jadi zaman dulu itu kayak stereotip orang muslimah berjilbab itu cuma bisa di rumah aja, ngurusin pekerjaan rumah, gak boleh kemana-mana, gak boleh keluar jauh-jauh. Nah, kalau di buku ini tuh diceritain kalau muslimah itu bisa juga keliling dunia, bisa ke luar negeri, bisa belajar dan mempelajari hal-hal baru lainnya gitu loh. Intinya perempuan muslimah berjilbab itu bisa eksplor apapun yang dia inginkan. Nah, di buku ini kayak kumpulan cerita gitu. Jadi ada beberapa muslimah yang menceritakan pengalamannya ke luar negeri, baik karena pendidikan maupun emang cuma traveling aja. Dan ada tips-tips juga menarik di buku ini. Terus ada juga foto-foto kayak gini, terus ada secuil kamus gitulah, kayak
misalnya di negara apa ya, Belanda, terus nanti ada sedikit kamus-kamus gitu, bahasa Belanda sama artinya, jadi kayak seru banget. Aku baca buku ini tuh berasa keliling dunia, padahal cuma di rumah aja gitu loh guys. Nah, kenapa pas itu aku memutuskan beli buku ini? Karena waktu itu temenku tahu, Sita sama si Tata tuh tahu kalau aku emang punya cita-cita ke luar negeri, entah itu traveling maupun kuliah di sana. Dan karena aku orang yang gimana ya, kayak masih berpikiran kalau muslimah itu kayaknya susah deh kalau ke luar negeri sendirian apalagi. Makanya aku beli buku ini. Gimana sih tips-tipsnya, atau aku pengen melihat pandangan orang lain tentang muslimah berjilbab yang pergi ke luar negeri gitu. Pokoknya buku ini seru dan mengubah hidup. Selanjutnya ini, oh ya, tadi aku liatin dulu ya. Jadi aku tuh punya kebiasaan kalau punya buku tuh pasti dicatat tanggalnya. Ini kelihatan nggak? Ini aku belinya waktu itu 10 November 2012. Jadi ini waktu aku masih SMP. Wah, jadi tahu nih. Oke. Terus buku kedua ini Negeri Lima Menara, karyanya Afwadi. Ini sebenarnya bukunya tuh trilogi. Cuma waktu itu aku baru beli aku tuh beli ini tuh kayaknya satu-satu deh, atau langsung dua ya, lupa. Ini aku belinya sebenarnya nggak langsung pas bukunya ini terbit ya, tapi beberapa tahun setelahnya. Jadi ini aku beli Januari 2013. Ini kenapa buku ini jadi buku yang aku rekomendasiin ke kalian, karena ini bacanya juga seru banget. Terus aku tuh bisa gimana ya, aku bisa ngerasain pengalaman orang lain tapi cuma dengan membaca bukunya gitu loh. Misalnya ini ceritanya tuh tentang ada seorang tokoh yang dia mengejar cita-citanya, terus dia waktu itu sekolah di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren, dan emang sih penulisnya ini emang lulusan pondok pesantren juga, jadi ceritanya itu pasti akan relate banget sama kalian yang mungkin sekolah di pondok juga. Terus ada unsur budaya Minang di dalam buku ini, jadi kayak aku nggak cuma dapat materi-materi, atau aku nggak cuma dapat hikmah atau value tentang sekolah di pondok aja, tapi juga tentang budaya Minang juga, jadi seru. Terus selanjutnya ada buku ini, kalian pasti semua tahu buku Laskar Pelangi ini dan udah difilmin juga. Oh ya, tadi Negeri Lima Menara juga udah difilmin. Terus ini karyanya Andrea Hirata. Ya, ini kenapa jadi buku yang menurut aku benar-benar favorit, karena buku ini tuh yang membuat aku berani untuk bermimpi. Jadi ini tuh keren banget bukunya. Ini aku beli juga waktu SMP, November 2013. Dengan membaca buku ini aku tuh jadi kayak punya pandangan gitu loh, kalau kamu ingin mengejar cita-cita itu nggak apa-apa, maksudnya mimpimu itu kalau kamu berusaha pasti akan tercapai gitulah. Walaupun ya untuk menuju ke mimpi itu pasti banyak jalan yang berliku, banyak rintangan, tantangan, tapi apapun yang kamu impikan kalau kamu berusaha plus doa nanti pasti akan tercapai. Jadi Andrea Hirata ini aku sukanya dia di buku ini tuh nulisnya tuh bagus gitu loh. Gimana ya, kayak kamu bisa merasakan atmosfer atau lingkungan dan masuk ke ceritanya. Jadi pas aku baca ini tuh sampai lupa sekeliling tuh, udah lupa lah, kayak pikiran tuh udah masuk ke dunia buku gitu. Jadi kayak gimana ya, saat membaca buku ini aku merasa benar-benar masuk ke ceritanya.
dan seru banget. Emang ini petualangan dari 10 sahabat kalau nggak salah ya, Laskar Pelangi, gimana mereka memperjuangkan pendidikan dan sekolah gitu. Tapi kalau misalnya aku lihat antara film sama bukunya, tetap pasti lebih seru bukunya sih. Kayaknya para pembaca buku yang lain juga berpendapat yang sama, kecuali emang kalian lebih penikmat film, pasti ya mungkin lebih suka filmnya. Kenapa lebih suka bukunya daripada film? Karena kalau di film itu kan dia pasti udah ada story yang di-cut, yang dicepetin ataupun nggak dimasukin gitu loh. Tapi kalau ini kalau di dalam buku itu kan semua ceritanya ya emang full ini ceritanya gitu. Oke, selanjutnya buku keempat ada judulnya Awe Inspiring Me, karyanya Dewi Nur Aisyah. Kenapa buku ini jadi buku yang bener-bener bikin aku terinspirasi, dan ini termasuk buku yang aku nyesel kenapa aku bacanya waktu udah kuliah gitu loh. Jadi ini tuh buku yang aku beli Januari 2019, jadi masih belum lama ini ya. Aku ceritain dulu, penulisnya itu Dewi Nur Aisyah. Kalian pasti udah pada tahu Dewi Nur Aisyah itu beliau lulusan S3 dari luar negeri, jurusan kesehatan masyarakat, dan sekarang itu jadi Satgas COVID-19. Jadi beliau itu sejak ada pandemi ini pulang ke Indonesia, emang udah selesai kuliahnya kalau nggak salah, jadi udah bergelar PhD dan jadi salah satu anggota Satgas COVID-19 yang ngurusin kayak analisis tentang kesehatan yang berkaitan sama kesehatan masyarakat dan diaplikasikan ke penanganan pandemi COVID-19 ini. Jadi beliau itu salah satu orang yang keren, yang menginspirasiku, jadi pengen kayak beliau, bisa menyeimbangkan antara kuliah, antara belajar, antara pendidikan, terus keluarga, terus juga beliau udah punya anak, jadi bisa menyeimbangkan juga dengan mendidik anaknya. Dan kalau nggak salah barusan kemarin itu tahun ini barusan lahiran anak ketiga, jadi ya ampun keren banget. Pokoknya kalau ditanya idolamu siapa, idola yang kamu pengen nanti masa depanmu kayak gimana, kayak siapa, itu aku pengen jadi kayak Dewi Nur Aisyah. Dan nama kita pun ada miripnya, ada Aisyahnya kan, jadi aku kayak ya ampun seneng banget gitulah. Dan untuk isi dari buku Awe Inspiring Me ini sendiri tentang bagaimana kita merencanakan target-target atau cita-cita yang mau kita capai di tahun itu ataupun di apa. Jadi itu di sini tuh isinya kayak tips-tips gitu, berprestasi gitulah. Ada merencanakan visi misi, ini ada juga tentang planning my life planning. Jadi kayak ngerencanain kamu umur sekian mau mencapai apa. Jadi ini tuh kayak gimana ya, ini kayak buku yang pas banget dibaca buat kalian SMA. Dari SMA sih udah, SMP juga cocok sih baca buku ini. Jadi kayak lebih dini kalian baca tuh lebih inspirasinya lebih dapet. Dan aku tuh nyesel kenapa aku nemu buku ini pas aku udah kuliah gitu loh. Tapi ya it's okay sih, masih berlaku sampai sekarang. Maksudnya ada banyak insight yang ada di buku ini yang bisa aku terapin juga walaupun setelah kuliah, setelah kuliah maupun setelah lulus kuliah. Jadi intinya di buku ini tuh kayak tentang merencanakan hidup. Terus ada satu bab yang bikin aku melek juga, itu tentang ini sebenarnya pernah aku tulis juga sih di blog. Tentang apa ya? Bab terakhir. Tentang mengelola hati. Kelihatan nggak? Jadi di bab terakhir ini tuh waktu itu aku emang lagi mempertanyakan ya, boleh nggak sih
kan kita kan seperti yang kita tahu, sebenarnya dalam Islam itu nggak ada yang namanya pacaran, ya kan? Tapi tuh aku masih penasaran, boleh nggak sih kita tuh mencintai lawan jenis gitu loh.